Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifaliananta dengan stambuk F2312063 dari Prodi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Video ini saya buat sebagai tugas final test mata kuliah Perencanaan Lingkungan dan Kebencanaan. Mata kuliah Perencanaan Lingkungan dan Kebencanaan ini memiliki bobot 4 SKS dan berada di semester 6 program studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Tujuan dan manfaat mata kuliah ini, yang pertama, yaitu memberikan pemahaman tentang konsep-konsep dasar perencanaan lingkungan dan kebencanaan, termasuk prinsip-prinsip perencanaan yang berkelanjutan, aspek-aspek lingkungan yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan, dan cara mengintegrasikan pemikiran kebencanaan dalam perencanaan wilayah dan kota. Dan kalau itu, mahasiswa akan mempelajari berbagai metode analisis yang digunakan dalam perencanaan lingkungan dan kebencanaan, seperti analisis risiko bencana, analisis dampak lingkungan atau AMDAL, dan evaluasi kerentanan lingkungan. Ketiga itu, mahasiswa akan belajar tentang perencanaan mitigasi bencana, pengembangan kebijakan lingkungan, perencanaan tata guna lahan yang berkelanjutan, dan strategi penanganan bencana yang tepat. Dan yang keempat, memahami aspek sosial dan ekonomi. Selain fokus pada aspek lingkungan dan kebencanaan, mata kuliah ini juga membantu mahasiswa untuk memahami aspek sosial dan ekonomi yang terkait dengan perencanaan lingkungan dan kebencanaan. Mahasiswa akan belajar tentang isu-isu sosial yang berkaitan dengan bencana, seperti pengungsi dan pemulihan pasca bencana, serta aspek ekonomi yang terkait dengan pengembangan berkelanjutan. Dan tujuan manfaat yang terakhir itu adalah mata kuliah perencanaan lingkungan dan kebencanaan dengan PK, yaitu mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi perencana yang mampu menghadapi tantangan perencanaan yang kompleks di masa depan, terutama terkait dengan lingkungan dan kebencanaan. Visi Universitas Tadulako yang berfokus pada pengembangan IMTEK berwawasan lingkungan hidup dapat terkait erat dengan mata kuliah ini. Mata kuliah ini dapat memberikan kontribusi dalam mencapai visi tersebut melalui beberapa aspek. Yang pertama, pendidikan yang bermutu. Mata kuliah perencanaan lingkungan dan kebencanaan dapat menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dengan memberikan pemahaman yang mendalam tentang perencanaan lingkungan dan kebencanaan. Mahasiswa akan diajarkan untuk mempertimbangkan aspek lingkungan dan kebencanaan dalam proses perencanaan wilayah dan kota, sehingga dapat menghasilkan perencanaan yang berkelanjutan. Kemudian pengabdian kepada masyarakat. Salah satu misi Universitas Tadulako adalah pengabdian kepada masyarakat. Mata kuliah perencanaan lingkungan dan kebencanaan dapat menyelenggarakan kegiatan pengabdian ini kepada masyarakat yang terkait dengan perencanaan lingkungan dan kebencanaan. Mahasiswa dan dosen dapat berpartisipasi dalam upaya membantu masyarakat dalam menghadapi tantangan lingkungan dan bencana melalui penerapan pengetahuan dan keterampilan perencanaan yang relevan. Reformasi birokrasi dan yang ketiga adalah reformasi birokrasi dan kerjasama internasional. Mata kuliah juga dapat mendukung misi universitas dalam reformasi birokrasi dan kerjasama internasional. Dalam konteks perencanaan lingkungan dan kebencanaan, penting untuk memiliki kerjasama yang baik dengan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah, lembaga riset, dan komunitas internasional. Mata kuliah ini dapat memperkenalkan mahasiswa pada kerangka kerja dan mekanisme kerjasama yang diperlukan untuk melaksanakan perencanaan yang berkelanjutan dalam skala yang lebih luas. Selanjutnya, mata kuliah perencanaan lingkungan dan kebencanaan dapat berperan dalam mencapai visi dan misi Universitas Tadulako yang berfokus pada pengembangan IMTEK berwawasan lingkungan hidup. Kemudian ada pengertian lingkungan hidup. Lingkungan hidup merujuk pada segala komponen fisik, biologis, dan sosial yang ada di sekitar kita, termasuk tanah, udara, air, tumbuhan, hewan, manusia, serta interaksi antara mereka. Lingkungan hidup juga mencakup aspek budaya, ekonomi, dan sosial yang terkait dengan kehidupan manusia dan lingkungan di sekitarnya. Lingkungan hidup memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan kehidupan, kesehatan manusia, dan kelestarian sumber daya alam. Pengertian bencana. Bencana sendiri adalah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga yang mengakibatkan gangguan serius terhadap kehidupan manusia, merusak properti, dan mempengaruhi lingkungan secara negatif. Bencana dapat disebabkan oleh alam seperti gempa bumi, banjir, gunung meletus, atau oleh faktor manusia sendiri seperti kebakaran, kecelakaan industri, dan konflik bersenjata. Bencana dapat memiliki dampak sosial, dampak ekonomi, dan lingkungan yang merusak, termasuk kerugian jiwa, kerusakan infrastruktur, hilangnya sumber daya, dan kerusakan lingkungan. Keterkaitan bencana dan kerusakan lingkungan hidup adalah memiliki keterkaitan yang erat. Berikut adalah beberapa hubungan antara keduanya. Yang pertama itu, bencana dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Misalnya banjir dapat menghancurkan ekosistem sungai, kebakaran hutannya dapat menghilangkan vegetasi yang penting, dan bencana industri dapat mencemari tanah dan air dengan bahan kimianya yang berbahaya.
Sebaliknya, kerusakan lingkungan dapat meningkatkan risiko terjadinya bencana. Misalnya deforestasi yang berlebihan dapat menyebabkan longsor tanah yang memicu banjir dan tanah longsor. Kerusakan terumbu karang dapat memperburuk efek badai dan tsunami. Bencana juga dapat mempengaruhi keberlanjutan lingkungan hidup. Misalnya, bencana alam yang parah dapat menghancurkan habitat alami, mengancam kelangsungan hidup spesies, dan menyebabkan kerugian ekosistem yang tidak dapat pulih dengan cepat. Selain itu, kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti perubahan iklim, deforestasi, dan polusi juga dapat meningkatkan kerentanan terhadap bencana. Perubahan iklim dapat memperkuat intensitas dan frekuensi bencana alam. Sementara kerusakan lingkungan dapat mengurangi daya dukung lingkungan dalam menghadapi bencana. Ada beberapa contoh kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang dapat memicu terjadi bencana. Yang pertama itu deforestasi, yaitu penebangan hutan secara besar-besaran, mengurangi kemampuan hutan untuk menyerap air hujan dan mempertahankan kestabilan tanah. Ini dapat menyebabkan tanah longsor dan banjir ketika hujan lebat terjadi. Selain itu, deforestasi juga dapat menghilangkan habitat alami dan mengancam keberlanjutan ekosistem. Dan yang kedua itu ada erosi tanah, praktik pertanian yang tidak berkelanjutan, seperti penggunaan pestisida yang berlebihan dan pengembalaan yang berlebihan, dapat menyebabkan erosi tanah. Tanah yang tererosi akan hilang produktivitasnya dan dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor saat hujan deras terjadi. Kemudian yang ketiga itu ada pencemaran air. Pembuangan limbah industri, pertanian, dan domestik yang tidak terkelola dengan baik dapat mencemari sumber air. Pencemaran air dapat menyebabkan kualitas air yang buruk dan berpotensi menyebabkan penyakit bagi manusia dan berekosistem air, serta mengurangi ketersediaan air bersih. Pencemaran air juga dapat mengganggu kehidupan akuatik dan mengurangi keanekaragaman hayati. Pencemaran udara. Emisi polutan dari kendaraan bermotor, pabrik, dan pembakaran bahan bakar fosil dapat menyebabkan pencemaran udara. Polusi udara dapat mempengaruhi kualitas udara yang kita hirup dan dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti penyakit pernapasan. Polusi udara juga dapat berkontribusi pada perubahan iklim dan kerusakan lingkungan lainnya. Kemudian ada perubahan iklim. Emisi gas rumah kaca yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembakaran fosil dan deforestasi mempengaruhi pola cuaca dan iklim global. Perubahan iklim dapat menyebabkan peningkatan suhu global, cuaca ekstrim, dan perubahan pola hujan yang tidak stabil. Ini dapat meningkatkan risiko bencana seperti banjir, kekeringan, badai yang lebih kuat, dan naiknya permukaan air laut. Dan selanjutnya ada pembangunan yang tidak berkelanjutan. Praktik pembangunan yang tidak mempertimbangkan dampak lingkungan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Misalnya pembangunan di daerah rawan banjir atau daerah aliran sungai dapat meningkatkan risiko banjir. Pembangunan di pesisir tanpa pertimbangan yang tepat juga dapat meningkatkan kerentanan terhadap bencana seperti banjir rob, abrasi pantai, dan naiknya permukaan air laut. Beberapa contoh bencana yang dapat memicu kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, yaitu gempa bumi, gunung meletus, tsunami, banjir, angin puting beliung, bencana nuklir, dan bencana industri. Pengolahan limbah beton yang banyak tersebar di Kota Palu pada tahap rehabilitasi atau rekonstruksi pasca bencana seperti yang terjadi pada bencana gempa dan tsunami di Palu pada tahun 2018 dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah pemisahan dan pembersihan. Langkah pertama adalah memisahkan limbah beton dari material lainnya seperti kayu, logam, atau plastik. Limbah beton yang terpisah kemudian harus dibersihkan dari kontaminan seperti lumpur atau tanah agar dapat diproses lebih lanjut. Yang kedua itu penghancuran dan pemrosesan. Limbah beton yang telah dibersihkan dapat dihancurkan menjadi fragmen kecuali menggunakan alat penghancur beton atau alat pemecah batu. Fragmen beton hasil penghancuran ini dapat digunakan kembali dalam proses konstruksi atau sebagai bahan baku untuk produksi agregat daur ulang. Dan yang ketiga itu adalah daur ulang dan penggunaan kembali. Fragmen beton yang dihasilkan dari penghancuran dapat didaur ulang menjadi agregat beton yang dapat digunakan kembali dalam proyek konstruksi. Agregat beton daur ulang ini dapat digunakan untuk mengurangi penggunaan bahan baku baru dan mengurangi limbah konstruksi. Dan yang keempat itu pengolahan limbah B3. Jika ada limbah beton yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, yaitu B3 seperti cat minyak atau bahan kimia, perlu dilakukan pengolahan khusus. Limbah B3 harus diidentifikasi dengan baik, dikumpulkan secara terpisah, dan dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk mencegah dan meminimalkan dampak bencana serta dampak negatif kerusakan lingkungan hidup, berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan ke depannya. Yang pertama itu perencanaan yang berkelanjutan. Perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis risiko bencana harus menjadi prioritas. Hal ini meliputi penilaian risiko, pengintegrasian faktor lingkungan dalam perencanaan,
penggunaan teknologi hijau, dan pertimbangkan aspek konservasi lingkungan dalam pengembangan infrastruktur. Yang kedua, mitigasi bencana. Upaya mitigasi bencana termasuk pemetaan dan pemahaman risiko, pengembangan sistem peringatan dini, konstruksi bangunan yang tahan gempa dan banjir, penaatan kawasan bencana, dan peningkatan kemampuan tanggap darurat. Pendekatan ini membantu mengurangi kerentanan terhadap bencana dan mempersiapkan masyarakat menghadapinya. Dan selanjutnya itu pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan melibatkan praktik-praktik seperti pengelolaan hutan yang berkelanjutan, pengendalian deforestasi, perlindungan lahan basah, pengolahan air yang efisien, dan peningkatan energi terbarukan. Dengan mengelola sumber daya alam secara bijaksana, dampak negatif terhadap lingkungan dapat dikurangi. Sekian dan terima kasih, lebih kurangnya saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.